hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu rasulul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah amin. Sekali lagi kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang berkah ini untuk bersama-sama mengkaji kajian rutin, yaitu kajian masjid. Mudah-mudahan duduk kita pada petang hari ini bisa menjadi catatan amal soleh yang meringankan kita kelak pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita doakan juga saudara-saudara kita di belahan yang lain, terutama saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah dengan asma-asmanya yang indah, asmaul husna, juga dengan sifat-sifatnya yang mulia, mengangkat kezaliman yang ditimpakan oleh Zionis laknatullah alaihi kepada saudara-saudara kita di Palestina, mengembalikan tanah mereka yang dijajah kepada mereka, memerdekakan mereka, juga mengembalikan Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, dalam keadaan aman, dalam keadaan setia. Amin. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali majlis kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap hari Jumat ada tradisi yang dilakukan oleh khotib Jumat, dan ini tidak termasuk rukun ataupun syarat sahnya khutbah Jumat. Biasanya di akhir khutbah, biasanya khutbah pertama atau khutbah kedua, imam itu membaca surat An-Nahl ayat 90. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kita ditambahin tambahan qulullahu a'lam wa yaqulukum washkuru 'ala ni'matikum wa la tuqalu. Ini soal yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca ayat ini di akhir khutbah itu tidak termasuk rukun atau syarat, tapi rupanya ada cerita menarik yang mengawali tradisi membaca surat An-Nahl ayat 90 ini. Dulu ketika pergantian Khalifah Ar-Rasyid yang terakhir, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, lalu kemudian beliau terbunuh. Setelah terbunuh di tangan orang-orang Khawarij, situasi politik kepemimpinan umat Islam ketika itu tidak menentu. Bapak Ibu, kekhilafahan sempat dipegang oleh putra beliau yang terpilih secara aklamasi oleh kaum muslimin. Jadi yang terpilih menjadi khalifah ketika itu putranya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan karena beliau ini putranya khalifah lalu dipilih. Bagi Al-Hasan dan punya aman yang jadi hakim. Jadi Al-Hasan itu betul-betul dipilih oleh kaum muslimin ketika itu untuk jadi khalifah. Tetapi karena situasi politik ketika itu penuh chaos, terjadi huru-hara, sahabat Muawiyah di Syam tidak juga mau memberikan baiatnya kepada
dan menjadi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin semenjak eranya Muawiyah bin Abi Sufyan, kekhalifahan itu kemudian berganti menjadi turun-temurun. Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan Yazid bin Abi Sufyan dan seterusnya. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada tradisi yang kurang baik ketika itu di kalangan kaum muslimin, bahwasanya khalifah yang terpilih karena mereka ini adalah dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu klannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah itu sempat terjadi friksi pertentangan dengan kubunya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan terjadi perang di antara mereka berdua yang dinamakan perang Siffin. Akhirnya tradisi khalifah-khalifah Bani Umayyah itu mencaci sahabat Ali bin Abi Thalib di akhir khutbah setiap khutbah Jumat. Jadi tradisinya itu mencaci sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, di antara 10 sahabat yang masuk surga. Tradisi ini baru berhenti pada masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal soleh dan adil, yang bahkan dijuluki sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Sebagai ganti dari tradisi mencaci sahabat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian menggantinya dengan membaca surat An-Nahl ayat 6. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, juga menolong kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, juga melarang, mencegah dari perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar dan permusuhan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mendapatkan pelajaran. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini sekelumit sejarah kenapa kok para khatib kemudian sampai pada masa kita sekarang ini di akhir khutbahnya membaca potongan ayat surat An-Nahl ayat 90. Dan ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika kemudian mendengar ayat ini dibacakan, beliau memberikan komentar. Sesungguhnya ayat ini adalah ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang paling global, paling mengumpulkan di dalam Al-Quran. Karena simpul-simpul kebaikan disebutkan semua, ada 3 simpul: keadilan, ihsan, dan juga membantu kaum kerabat. Lalu simpul-simpul keburukan juga semuanya disebutkan. Yang pertama al-fahsya, perbuatan yang keji. Yang kedua al-munkar. Yang ketiga al-baghi, yaitu permusuhan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu sangat baik bagi kita untuk kemudian mentadabburi ayat 90 dari surat An-Nahl ini ataupun ayat-ayat yang lain. Karena sesungguhnya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman bahwasanya Quran itu fungsinya antara lain bayyinat hudan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Hudan linnas itu sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda itu sebagai penjelas kalau umpamanya ada orang-orang yang mau membantah kebenaran-kebenaran yang dibawa di dalam Al-Quran. Nah, karena bapak-bapak ibu dan Allah, tidak ada ceritanya Al-Quran itu kemudian ayat-ayatnya tidak up-to-date, tidak lagi sesuai dengan kondisi manusia yang ada pada masa kita sekarang ini. Kita ambil contoh dari surat An-Nahl ayat 90 saja. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kepada perkara yang adil. Kalau kemudian kita ini mendengarkan kata adil,
biasanya apa? Orang yang berperkara lalu kemudian minta putusan kepada hakim, kan gitu Pak. Lalu kemudian hakim diharapkan memutuskan dengan adil, kan gitu Pak. Biasanya adil itu berkaitan dengan memutuskan satu perselisihan, satu perkara dan sebagainya. Karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu salah satu mendeskripsikan, menjelaskan mana adil itu yaitu al-insaf. Al-insaf itu dari kata-kata nisfun, tengah-tengah. Nah itu kalau kemudian kita mendengar istilah pengadil di lapangan hijau, kalau dalam bahasa Indonesia namanya wasit, kan itu Pak. Wasit itu kan dari bahasa Arab wasatun. Wasat itu artinya tengah-tengah. Artinya tidak pihak tim A, tidak pihak tim B. Kalau dalam bahasa Inggris wasit itu namanya referee. Referee itu berasal dari kata refer yang dijadikan rujukan. Dia tidak pihak yang A dan pihak yang B. Biasanya kan kita mengasumsikan adil itu dengan perkara-perkara seperti ini. Dari mana kemudian konsep adil itu bisa bermuara dalam makna seperti ini? Bapak-bapak, ibu yang berhormat Allah, para ulama sebagiannya menjelaskan bahwasanya adil itu adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban al-mafruḍah, sesuatu yang telah segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara syariah, yang kemudian berkaitan pula dengan muamalah-muamalah dengan manusia yang lain. Karena itu secara bahasa yang biasa dikenal, adil itu artinya wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Air ini diletakkan dalam botol, maka ini termasuk meletakkan sesuatu dalam tempatnya. Karena kalau nggak ada botolnya, tiba-tiba ditaruh di atas meja saja, maka mejanya menjadi basah. Kalau mejanya menjadi basah, maka mejanya kemudian menjadi kotor, mengotori masjidnya. Maka itu tidak adil. Gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian konsep adil itu dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, saya ingat ketika saya masih aktif jadi guru, salah satu syarat utama untuk menjadi saksi dalam perkawinan itu adalah setelah Islam itu adalah adil Pak. Islam adil, merdeka, kemudian adil, balik, ayo. Apa itu adil? Kenapa konsep adil ini dijadikan saksi dalam menjadi salah satu syarat dalam persaksian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah? Karena sekali lagi adil itu dimaknai awalnya melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ingin mengucapkan dua kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat adil. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan kita laksanakan, maka kita telah berbuat adil. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat dan kita laksanakan, maka kita telah berbuat adil. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan kita laksanakan, maka kita berbuat adil. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kita laksanakan, maka kita telah berbuat adil. Karena itu bapak-bapak ibu yang berhormat Allah, kalau kemudian dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ini kita sudah melaksanakannya dengan baik, maka tidak ada kemungkinan ketika kita ini bermuamalah dengan pihak lain, kita ini kemudian berlaku zalim kepada mereka. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil. Jangan tebang pohon-pohonan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang-orang yang sedang ada di dalam biara-biara. Dalam perang Vietnam Pak, saya kemarin itu iseng-iseng membaca salah satu produk untuk mematikan rumput secara sistemik yang
sebuah perusahaan di Amerika Serikat namanya Monsanto. Produknya banyak dikenal di kalangan kita, gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata produsen pemati rumput ini pernah digugat karena pemati rumputnya menyebabkan kanker. Dan ternyata di tahun 70-an produsen pembuat pemati rumput ini itu juga yang memproduksi zat kimia yang namanya Agent Orange. Agent Orange ini rupanya disebarkan di atas persawahan Vietnam oleh orang-orang Amerika ketika mereka berputus asa, perang kok gak menang-menang. Wis nek ono sawahe dikai zat kimia ini saja, biar sawahnya mati, biar mereka kelaparan, biar mereka kemudian menyerah kalah dalam peperangan. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan doktrin perang dalam Islam. Rasulullah seperti yang saya ceritakan tadi itu, ketika kemudian mewujudkan konsep keadilannya, maka pohon-pohonan dilarang untuk ditebani, anak-anak kecil dilarang untuk dibunuh, wanita dilarang untuk dibunuh, orang-orang yang di dalam biara-biara dilarang untuk diganggu. Saya kemarin sempat mendapatkan perbandingan antara Adolf Hitler dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini. Yang dibunuh, anak-anak yang dibunuh pada masa kepemimpinannya Nazi, si Adolf Hitler itu rata-rata 128 anak per hari selama Perang Dunia Ketiga itu, Pak. Perang Dunia Kedua itu, Pak. Sampai Hitler kalah. Keterangannya sekarang stop, sudah selesai karena Hitlernya sudah mati, Pak. Nah, yang dibunuh oleh Benjamin Netanyahu dalam perang Gaza kemarin sejak 7 Oktober sampai hari ini rata-ratanya berapa, Pak? 7.000 anak per hari. Jadi perbandingan dan itu keterangannya ongoing, masih berlangsung terus sampai sekarang. Bahwa ibu yang berdoa itu menunjukkan bahwasanya ketika kemudian orang itu tidak punya iman, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka dia tidak bisa berbuat adil. Gitu. Contohnya begini, kenapa kok kemudian orang kafir itu tidak diterima persaksiannya dalam peradilan kaum muslimin? Karena dia tidak memenuhi persyaratan adil, Pak. Loh, bagaimana kemudian dia dianggap adil? Untuk dirinya sendiri saja, dia ini berlaku zalim. Loh, bagaimana dia berzalim dirinya sendiri? Yaitu dengan mengabaikan keselamatan dia nanti di akhirat. Orang berbuat adil itu, Pak, mengutamakan keselamatan dirinya dulu. Kita masuk Islam ini kan, kondisinya harus didasarkan kepada keyakinan bahwasanya dengan beriman kepada Allah itu nanti kita selamat di akhirat. Gitu. Nah, orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah itu tidak masuk kategori adil, dia termasuk orang-orang yang zalim karena dia ini untuk dirinya sendiri saja. Dia ini tidak mampu untuk berbuat adil, yaitu tidak mampu untuk memikirkan keselamatan dia di akhirat. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang, ini teman saya ini tidak sholat, tapi loyalnya bukan lain kepada teman-temannya. Kalau kemudian ada temannya yang butuh sesuatu, dia langsung membantu dan sebagainya. Bahwa ibu yang terpakai perkara membantu orang lain itu bukan perkara yang aneh. Dulu orang-orang kafir pun juga melakukan seperti itu. Ketika kemudian ada satu kaumnya yang perangi, maka satu kabilah untuk membantu untuk membalaskan dendamnya. Karena itu bukan perkara yang aneh. Karena itu prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan tidak diukur dari seberapa loyal seseorang itu kepada temannya, tapi diukur pertama kali dari bagaimana kualitas dia terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beriman dulu atau tidak? Nah, kalau kemudian ada yang
ini sholatnya bagus, sholatnya mantap, 5 waktu jalankan terus, kok sering ngalami tonggoli dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu dia dirahmati Allah, maka kita bisa menggunakan jawaban dari almarhum Buya Hamka. Sholat aja ngalami tonggol, ya pokoknya dekat sholat. Ini jawaban dia bahwa ibu dia dirahmati Allah. Tapi kenapa kok kemudian ada orang yang kelihatannya ibadahnya sudah bagus, tapi masih menyakiti orang lain? Berarti ada yang tidak adil dalam konsep ibadahnya. Bisa jadi memahami konsep ibadah tadi itu hanya secara parsial saja. Contohnya ini kan, misal itu soleh yo, yang penting nanti itu soleh dulu di awakku dewi. Berangkat ke masjid untuk awakku dewi. Padahal bapak-bapak ibu yang rahmat Allah, kesolehan itu kalau menurut para sahabat dulu, kesolehan itu tidak dilihat dari bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa dan sebagainya, tapi bagaimana implementasi dampak sholat puasanya itu ketika kemudian dia ini berinteraksi dengan makhluk Allah yang lain. Hatta makhluk Allah itu adalah bukan manusia. Contohnya hewan, tumbuhan, ataupun jin makhluk gaib. Gitu. Kalau orang itu ibadahnya bagus, bahkan kemudian ketika dia berinteraksi dengan jin, dia berinteraksinya secara proporsional. Bagaimana proporsional itu? Gak perlu takut, tapi juga tidak perlu sombong. Itu Pak. Kan sekarang ini kadang-kadang kita apalagi di masyarakat yang tradisional kita kadang-kadang ada mitos-mitos dan sebagainya, lewat jalan tikungan harus itu bunyikan klakson, ya kamu baik sih kalau so tikungan so muring-muring, nah kita bisa kayak gitu. Apakah kemudian kita bagaimana kalau kita hadapan dengan mitos-mitosnya itu? Ya masyarakat saya juga kalau di Wonosalam saya itu lihat lewat jalan beribu-ibu gitu ya, tikungan saya selalu membunyikan klakson. Kenapa demikian? Kalau nggak bunyikan klakson, kendaraan dari sebelah situ nggak tahu kalau saya dekat. Bisa-bisa terjadi kecelakaan kan gitu Pak. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan konsepsi yang adil. Adil itu dampak dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kalangan bangsawannya Quraisy. Salah satu tokoh terkenal dari Bani Makhzum itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jenderal yang tidak pernah kalah perang. Ada satu perempuan dari kalangan Bani bangsawan ini yang ketahuan mencuri Pak. Saya kadang-kadang berpikir orang ini orang kaya tapi kok mencuri? Berarti penyakit kleptomania itu sejak dulu sudah ada Pak. Bapak-bapak ibu yang rahmati Allah, akhirnya orang-orang bingung. Ini kalau diterapkan hukuman potong tangan, ini tangan bangsawan ini gimana ceritanya di bangsawan untuk dipotong tangannya? Akhirnya beliau kerabatnya wanita ini ngelobi Rasulullah SAW melalui putra kesayangan Rasulullah. Rasulullah itu kan punya anak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini syahid pada perang Mu'tah. Nah Zaid bin Harithah ini punya anak juga namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid ini panglima termuda yang pernah diangkat oleh Rasulullah, yaitu pada usia 19 tahun dan Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab itu pernah pada suatu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika kemudian memberikan tunjangan kepada para sahabat-sahabat, beliau itu mengutamakan Usama bin Zaid bin Harithah dibandingkan anaknya sendiri yaitu Abdul bin Umar. Kira-kira ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau mengutamakan Usama dibandingkan Abdul anakmu? Karena bapaknya Usama yaitu Zaid itu lebih disayang oleh Rasulullah dibandingkan bapaknya Abdullah. Dan anaknya Zaid yaitu Usama lebih disayang dicintai oleh Rasulullah dibandingkan anaknya Umar. Jadi pemahaman adil
Usama bin Zaid kemudian melobi Rasulullah agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Apa yang terjadi? Walaupun yang melobi itu seseorang yang disayang betul sama Rasulullah, Rasul itu langsung merah mukanya, langsung kemudian naik mimbar dikumpulkan sahabat-sahabatnya. Dia kemudian terus berpidato, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, karena kalau yang berbuat dosa itu adalah bangsawan-bangsawan mereka tinggalkan dan dihukum. Tapi kalau kemudian yang berbuat dosa itu adalah rakyat jelata, mereka kemudian dihukum. Beliau kemudian bersabda dengan sabda yang masyhur, demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadayha. Kalau yang mencuri itu adalah Fatimah, istri saya sendiri, pasti akan saya potong tangannya. Gitu Pak. Kalau tidak mungkin putrinya Rasulullah mencuri itu tidak mungkin. Tapi Rasulullah itu memberikan contoh mubalaghah, contoh yang paling paling top. Kalau anaknya sendiri yang melanggar hukum, maka kemudian tetap dihukum. Dari mana kemudian implementasi ini? Datang dari seseorang itu taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya taat. Ini konsepsi tentang perkara adil. Kalau kemudian kita sekarang ini tidak melihat konsepsi ini dalam masyarakat kita, maka yang diteliti pertama kali, apakah kita ini sedang baik-baik saja, sedang sehat-sehat saja. Orang-orang di Palestina dibantai, Pak. Padahal Israel itu negara kecil dikelilingi oleh orang-orang Muslim, negara-negara Arab. Tapi kok kemudian tidak ada yang bantu? Bahkan yang mengejutkan itu di Arab Saudi itu tetap dilaksanakan konser namanya Lihat Season kritik Rasul. Di Gaza lagi dibantai, dilihat lagi mengadakan konser Lihat Season dengan Hana, Shakira dan sebagainya itu. Saya aja kayak gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok bisa demikian? Karena berarti umat ini sedang sakit. Ada cerita yang menarik dari kejatuhan Baghdad. Khalifah Abbas yang terakhir, ketika Baghdad itu dikepung oleh tentara Mongol, beliau ini sedang asyik menikmati musik dan tarian-tarian. Sedang asyik menikmati musik dan tarian-tarian, kemudian anak-anak para tentara Mongol itu jatuh ke istana. Apa yang dilakukan Khalifah? Beliau enggak segera memobilisasi tentara, tapi malah memerintahkan tutup jendela-jendela agar anak panah enggak masuk dalam istana. Beliau tetap meneruskan musik dan tarian-tarian. Apa yang terjadi? Baghdad jatuh. Karena itu kemarin ada 9 ketika ada Lihat Season itu. Palestina tidak akan bisa ditaklukkan oleh pria-pria Arab yang berjoget timbul. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, umat ini sedang sakit. Kenapa kok umat ini sedang sakit? Karena perkara-perkaranya bermula dari ketidaktaanan kepada Allah. Bisa jadi secara kuantitas volume ibadah itu terlihat menonjol, tapi secara kualitas ada sesuatu yang salah dalam volume ibadah itu. Yang pertama bahwa ini perkara adil. Yang kedua bahwa ini bapak-bapak ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kalau menurut penjelasan Rasulullah SAW dan sebuah hadis yang lain, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau ini sedang melihat kepada Allah. Gitu Pak. Ingat ketika kita masih kecil, kita masih TK, kita masih SD Pak. Jangan ketika SMP ataupun SMA Pak. Ketika masih kecil aja Pak. Upacara kita kemudian berdiri tepat di hadapan Bapak Kepala Sekolah. Apa yang terjadi Pak? Kita lihat betul Bapak Kepala Sekolah kita. Nawani, pukul-pukulan jatuh. Wani Pak, karena begini, us ngadep tenanan seolah-olah us betul-betul disiplin beneran. Tapi semakin ke belakang, semakin kok kadang-kadang si gile yo kesel agak gitu Pak. Kadang si gile tungguan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran kita melihat langsung kepala sekolah kita
SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Hendaknya engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau ini sedang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak semua orang bisa bayangkan kayak gitu, Pak. Itu levelnya sudah level yang sangat tinggi sekali, Pak. Ada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, hafal 30 juz. Pada suatu ketika diperintahkan sama gurunya, coba kamu seorang baca hafalan. Pertama baca lancar sekali, Pak. Terus kemudian ditanya sama gurunya, apa yang kamu lakukan? Saya baca hafalan saya, wahai Syekh. Coba kamu sekarang bayangkan makna-makna ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian dia membayangkan maknanya itu, Pak. Ketika kemudian membayangkan maknanya, bacaannya mulai memelan. Yang tadi itu coba banget, ini mulai pelan, Pak. Karena kan sambil menghayati maknanya. Terakhir sama gurunya diperintahkan ini. Coba kamu bayangkan kamu lagi setor bacaanmu ini, kamu lagi membacakan bacaanmu ini dengan menghayati maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru baca Al-Fatihah. Santrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini langsung nangis, gak bisa meneruskan bacaannya, Pak. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kualitasnya sudah kayak gitu, Pak. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu, benar nggak, Pak? Gitu kan, tidak semua orang bisa kayak gini. Bisa-bisa kita baca Al-Fatihah terhenti gara-gara nangis, protes kalau jamaah itu. Gimana kok sulit banget, sulit imam kayak gitu, bisa kayak gitu. Kenapa? Karena memang sekali lagi bahwa ibu yang rahmat Allah, tidak semua orang bisa kayak gitu. Level berikutnya, Rasulullah kemudian memberikan gambaran, fa'ilam takun tarom. Kalau engkau nggak bisa membayangkan engkau ini sedang melihat kepada Allah, fa'innahu yaroka. Sadarlah bahwasanya kamu ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibrahim bin Adam itu pada suatu ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa kok doa-doa kami itu nggak mandi-mandi betul mustajab? Jadi kondisinya kayak gini nih, Pak. Kemarau panjang, hujan nggak turun-turun. Ini tapi tadi malam sudah jawab, sudah jawab sampai tadi. Sudah dijajah dia membawa berkah kepada Allah dan Allah. Lalu Imam Ibrahim bin Adam itu salah satunya memberikan gambaran. Kalau kamu ini banyak bermaksiat. Coba kalau kamu ingin bermaksiat boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu cari tempat yang bukan miliknya Allah, bukan bumi Allah. Wajar nggak, Pak? Tempat di alam semesta yang bukan miliknya Allah. Betul kan? Syarat yang kedua, kamu cari tempat yang tersembunyi dari pandangannya Allah. Ada nggak, Pak? Tempat yang tersembunyi dari pandangannya Allah? Nggak ada, Pak. Yang ketiga, kalau nanti malaikat mau datang, mau mencabut nyawa, lawan. Gitu. Syaratnya tidak mungkin semua itu, Pak. Bahwa ini yang Allah menyadari bahwasanya Allah itu selalu melihat kita. Gitu. Memang kadang-kadang tidak setiap waktu kita bisa melakukannya, Pak. Tapi paling tidak ada kerentek dalam hati kita. Kita ini lagi dilihat sama Allah. Kalau kita ini lagi dilihat sama Allah, jadi Pak, kita ini dilihat sama atasan kita saja ingin menampilkan yang terbaik, apalagi kalau kemudian kita ini dilihat sama Allah. Itu teorinya, Pak. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah menambahi perkara-perkara yang wajib itu dengan perkara-perkara yang sunnah. Rawuh ke masjid untuk melaksanakan jamaah maghrib itu adil. Laki-laki itu yang adil jamaah di masjid, gitu, Pak. Kalau laki-laki belum mampu datang ke masjid, berarti laki-laki ini belum adil, belum kuat, gitu, Pak. Tapi dia coba benar-benar kalau melakukan pelaksanaan sholat itu, Pak. Tapi yang adil, yang kuat itu adalah laki-laki yang mampu datang ke masjid. Datang ke masjid, lalu kemudian ditambah dengan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah, mendengarkan ceramah. Ini yang dinamakan ihsan. Gitu, Pak. Bapak-bapak ibu yang rahmat Allah, banyak sekali contoh-contoh ihsan seperti itu. Umpamanya Allah mewajibkan zakat. Wajibnya zakat itu kan kalau dipikir-pikir kan hanya sedikit saja sebenarnya, Pak.
Zakat itu kan kalau maunya kita punya timun, kita iris dari 10, timun yang ke-10 kita ambil seperempatnya, seperempatnya kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat, yang 9/3 memiliki kita. Zakat itu kayak gitu Pak. Nah, orang yang menunaikan zakat seperti ini dia adil. Gitu. Bagaimana ihsannya? Ihsannya adalah dia kemudian bersedekah tatabbu. Saya kemarin pagi ini alhamdulillah menyerahkan infak untuk Palestina dari ranting Muhammadiyah tempat saya. Jadi memang tanpa bermaksud menunjukkan golongan Bapak Ibu dan Bapak, kami di Wonosalam itu menggunakan sarana dakwahnya dengan bendera ormas tertentu. Bukan berarti ormas yang lain dulu. Alhamdulillahnya di Wonosalam itu kita selalu mengatakan seluruh kegiatan kita terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Ketika kita mengadakan buka puasa bersama, jangankan yang muslim, yang non muslim saja ketika kita maghrib kita ajak makan bersama. Alhamdulillah tempatnya juga di situ. Yang tidak puasa kita ajak makan bersama juga. Yang belum sholat, belum ke masjid tetap kita ajak. Yang tahlilan belum malah ada dari minum tahlilan lebih kok. Pas orang-orang saya di sana termasuk salah satu pengurus ormas tertentu, dan kita tidak mencoba perbedaan-perbedaan seperti ini. Ketika ada kondisi genting di Palestina seperti ini, kita bacakan juga Qul Nazilah. Jadi alhamdulillahnya bisa dekat sekali dengan ormas-ormas yang lain. Di tengah-tengah kesederhanaan hidup masyarakat di sekitar Pondok, alhamdulillahnya kemarin itu bisa terkumpul dana 3.273.900 rupiah. Bagi bapak-bapak yang di Sidoarjo mungkin dalam hati gue 20 juta gitu. Tapi bagi kami yang di pucuk gunung itu yang infak itu ada yang uang 100, 200, ada yang 500 dan sebagainya. Bapak-bapak ini juga Allah, saya yakin kalau panjenengan juga masalah itu di sini, seluruh infak-infak tatabwu, infak-infak yang sunat tadi itu semuanya adalah ihsan. Semuanya adalah ihsan. Karena kan berinfak itu kan yang penting ikhlas walaupun jumlahnya banyak, kan itu Pak ya? Kan gitu. Karena ada bahasa juga. Yang penting ikhlas walaupun jumlahnya banyak gitu. Daripada tidak ikhlas mesti tidak ikhlas juga kan gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu adalah ihsan. Yang berikutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk membantu kaum kerabat. Kenapa kok kemudian yang dibantu itu adalah kaum kerabat terlebih dahulu? Para ulama menafsirkan membantu kaum kerabat itu dengan cara bersilaturahim, membantu dengan harta dan lain sebagainya. Kenapa kok yang dibantu itu adalah kaum kerabat terlebih dahulu? Karena mereka ini adalah orang-orang yang terdekat dan kemudian lebih berhak untuk dibantu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan menganggap kaum kerabat itu adalah orang-orang yang mungkin agak jauh kekerabatnya dengan kita. Rasulullah SAW itu bahkan bersabda, menghasut untuk berinfak, bahkan satu suapan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu itu bernilai sedekah. Nah ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapaknya ini kalau lagi ngasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, itu diniatkan untuk sedekah karena itu paling besar sekali Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian kita ini malah keliru. Karena zaman sekarang kan zaman flexing Pak. Flexing itu kan segala sesuatu ingin ditampilkan kepada orang lain. Dan biasanya yang ditampilkan kepada orang lain itu baju luar, bukan baju yang di dalam. Kan itu Pak ya. Akhirnya di luar seolah-olah dermawan kepada teman-temannya, traktir kocok-kocok yang tinggi, mobil di foto, upload, medsos dan sebagainya. Ternyata keluarganya yang ada di rumah itu malah terlantar gitu.
Loh, istri saya itu juga punya pekerjaan Pak. Walaupun istri panjenengan juga punya pekerjaan, bapak-bapak juga tetap wajib untuk menafkahi keluarganya. Jadi ini bilang ibu-ibu walaupun bapak-bapak panjenengan punya pekerjaan, bapak-bapak tetap wajib menafkahi panjenengan. Tapi panjenengan ibu-ibu tidak boleh menganggap gaji wong lanang ibu duitku, duit wong lanang duitku, duit wong itu ya duitku, tidak boleh gitu Pak. Duit wong lanang ya duit wong lanang tiambak ya Pak, gitu. Jadi tidak boleh kemudian kalau ibu-ibu menganggap gaji suaminya 10 juta berarti 10 juta harus diberikan semua, tidak boleh kayak gitu. Jadi tetap nafkah itu kalau dalam pandangan agama kita bil ma'ruf, dengan sesuai kebiasaan adat kebaikan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Yang kebaikan 30 kebaikan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Allah mencegah dari al-fahsya. Napa niku al-fahsya? Al-fahsya itu dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan al-qabihu minal aqwal wal af'al. Segala sesuatu yang buruk baik dari perkataan ataupun perbuatan. Sahabat Abdullah bin Abbas itu secara spesifik mengatakan al-fahsya itu adalah zina, perbuatan zina. Apa bedanya dengan al-munkar? Kalau al-munkar dinamakan munkar itu berarti segala sesuatu yang diingkari oleh syariat agama dengan cara melarang untuk dikerjakan. Dilarang untuk dikerjakan. Contohnya Rasulullah melarang sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim itu fasik. Berarti tidak boleh mencela sesama muslim. Kemarin itu ada yang konsultasi pada saya, Pak, gimana nih? Ada seseorang misalnya yang kemudian salah satu ibunya itu meninggal dunia. Jadi ibunya dua orang itu bersaudara, salah satu ibu mereka itu kemudian masuk rumah sakit sampai meninggal dunia. Anak dari saudaranya ini, sepupunya ini, ketika budenya ini tadi di rumah sakit itu tidak pernah jenguk. Baru ketika budenya meninggal dunia, kemudian dia menjenguk. Ketika dijenguk, malah kemudian dicaci maki. Iya nek wae mati guru teko, wae loro dikandani ra teko-teko, gitu. Dan itu dicaci maki di depan orang lain. Akhirnya si saudara sepupunya tadi itu marah-marah, nggak mau nyapa si yang mencaci tadi itu bersama anak-anaknya. Gimana hukumnya Ustaz? Hukumnya adalah mencaci tadi itu keliru. Loh, kan dia nggak datang ketika budenya sakit. Dia nggak datang itu berarti dia kehilangan pahala, gitu. Ketika dia datang untuk bertakziah, dia dapat pahala. Kalau kemudian dicaci, yang mencaci malah dapat dosa. Terus kemudian sekarang dia memutuskan saya keliru, itu juga keliru. Wong sing garai wong siji kok salah nih barang orang disogok kabeh. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kembali lagi kepada yang konsep keadilan itu. Ini termasuk perkara-perkara yang benar. Nah, yang terakhir adalah al-baghi. Nomor al-baghi, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, al-baghi itu adalah permusuhan. Kenapa kok kemudian dia ini disebut secara spesifik yaitu al-baghi permusuhan? Padahal sebenarnya al-baghi ini termasuk dalam bagian kemungkaran. Karena ada hikmah tersendiri bapak-bapak ibu. Apa hikmahnya? Yaitu permusuhan ini adalah bisa menimbulkan madharat yang sangat besar. Dan itu Rasulullah SAW itu pernah bersabda, dosa yang paling cepat mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa permusuhan. Contohnya begini Pak, ketika sekarang sedang di saudara-saudara kita di Palestina ini sedang dibantai, didolimi oleh Zionis Israel. Ini kemudian yang mengherankan sebagian kaum muslimin itu malah kemudian menebarkan fitnah kepada mujahidin-mujahidin di Palestina. Ada yang mengatakan mujahidin Palestina Hamas itu
Hizbullah Lebanon itu bantu. Gitu. Dan jangan dibantu Iran atau dibantu Hizbullah Lebanon. Orang kafir saja Rusia kalau mau bantu itu Pak diterima bantuannya Pak. Gitu. Kita ketika lagi dijaga sama itu Belanda Pak. Bantuan dari mana saja pasti kita terima. Gitu. Cuman kemudian bantuannya itu tidak kemudian mengubah arah perjuangan bangsa Indonesia ketika mau merdeka itu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa akibatnya kemudian permusuhan-permusuhan seperti ini? Kemarin kan ada satu tokoh terkenal gitu, yang diundang di sebuah podcast yang diwawancarai isinya cuma dua. Yang pertama bahwasanya kaum muslimin di sana itu bertikai sendiri juga. Yang kedua donasi belum tentu nyampe ke sana. Itu salah satu ulama di Jakarta kemarin mengomentari podcast ini, itu aku nggak bisa lihat makanya di Palestina itu berdiri rumah sakit besar namanya Rumah Sakit Indonesia. Siapa yang bangun Pak? Apakah dari dana pemerintah? Enggak, itu dana infak dari kaum muslimin di Indonesia itu. Itu berdiri satu rumah sakit besar di sana. Nah, orang-orang seperti ini dikomentari oleh salah seorang ustaz yang lain setelah Islam itu bisa menyebabkan yang mau infak, yang sudah yakin dengan jihadnya mujahidin Palestina, itu kemudian mengeluarkan energi untuk membantah si tokoh ini. Itu yang ragu-ragu mau membantu tambah ragu-ragu, yang membela kepada Israel itu tambah bertepuk tangan. Jadi seperti ini gak ada manfaatnya Pak. Dalam kondisi kayak gini, maka bermusuhan, perbedaan dan lain sebagainya itu semuanya dihilangkan, ditangguhkan. Sama persis di sisi kita ini Pak. Saya yakin bapak-bapak ini gak satu ormas ini Pak. Kan gitu Pak ya? Ada yang biasanya jamaah subuh gak kunut, ada yang jamaah subuhnya kunut, ada yang A, B dan sebagainya. Nah, ketika kemudian berjamaah dalam satu jamaah seperti ini, perbedaan-perbedaan itu disingkirkan melalui kesepakatan yang disepakati bersama. Itu sudah selesai Pak. Gitu. Kenapa demikian penting? Karena ketika kemudian kita ini terpecah belah dan bermusuhan, maka otomatis kejayaan itu akan semakin jauh dari kita. Afghanistan itu ketika punya musuh bersama, yaitu Uni Soviet, itu Uni Soviet kalah kabur Pak. Tahun 79 pemerintahan komunis, lalu itu 78 mulai komunis, 79 Uni Soviet yang ke sana, tahun 89 Uni Soviet keluar dari Afghanistan dan keadaan kalah. Tahun 91 pemerintahan komunis runtuh, 92 Soviet runtuh. Ketika itu jadi presiden Afghanistan itu bisa kabur. Tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian musuh bersamanya hilang, para mujahidin ini kemudian Allah pasti menghendaki satu hikmah juga Pak. Mereka ini kemudian dilanda fitnah satu sama lain, akhirnya mereka bertikai sendiri-sendiri. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu juga yang terjadi di Chechnya. Di Chechnya itu ketika Rusia jadi musuh bersama, Rusia ini kalah kabur Pak. Tapi kemudian ketika Rusia udah kalah, mereka ini kemudian bersengketa satu sama lain. Apa yang terjadi akhirnya? Rusia kemudian menancapkan lagi boneka Islam. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan melarang dari al-baghi, bermusuhan. Kalau kita melarang dari permusuhan seperti ini, mudah-mudahan ini jadi pedoman bagi kita semua. Kalau kemudian kita ingin baldatun thayyibatun wa rabbul beneran, maka betul-betul diutamakan persatuan di antara kaum muslimin. Perkara-perkara yang
sifatnya itu bisa ditoleransi, maka harus kemudian mendapatkan porsi yang proporsional, tidak dijadikan porsi perhatian utama. Demikian yang saya sampaikan bahwa Ibu yang bermanfaat, barangkali ada yang mau menanyakan atau mau menanyakan sesuatu, kami silakan. Sekali, mudah-mudahan bermanfaat bahwa Ibu yang bermanfaat. Kita akhiri